channel. Alright today lur, gimana? Masih semangat walau isi dompet udah mulai tidak bersahabat? Menurut kalian kira-kira ada nggak orang yang ngasih warisan seekor hewan? Udah gitu hewannya penguin lagi? Ternyata sesuai film berjudul Mr. Popper's Penguin rilisan tahun 2011 ada loh. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Awal scene kita diperlihatkan dengan anak bernama Tom Popper yang sering ditinggal ayahnya merantau. Tom selalu berkomunikasi dan mendengar cerita menarik dari ayahnya yang seorang pelaut melalui saluran radio. Namun pada suatu hari ayahnya mulai susah dihubungi. Hingga 30 tahun kemudian saat Tom telah menjadi bisnismen sukses dalam bidang real estate. Job desk Tom adalah meyakinkan para pemilik tanah atau gedung di pusat bisnis yang ramai untuk menjual gedung mereka kepada dirinya. Dan dalam pekerjaannya ini, Tom dibantu seorang asisten bernama Pipi. Akan tetapi di balik bagusnya karir Tom, dia memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarganya sendiri. Sampai istrinya yang bernama Amanda memilih untuk bercerai karena menganggap Tom terlalu fokus dengan karirnya. Dan hak asuh kedua anak mereka yaitu Jenny dan Billy jatuh kepada Amanda. Di mata kedua anaknya, Tom sangat tidak menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Namun walaupun begitu, Tom tetap sering menjenguk anaknya, bahkan sesekali mengajak mereka bermalam di apartemennya. Suatu hari saat sedang rapat, Tom mendapatkan pekerjaan yang berat dari para atasannya, di mana mereka menyuruh Tom merayu Van Gundy, pemilik restoran Tavern on the Green, agar mau menjual gedungnya. Di sini Tom terlihat sangat keberatan karena sepertinya restoran itu tuh memiliki kenangan tersendiri bagi masa kecilnya. Setelahnya, Tom yang baru sampai di apartemen ditelepon pengacara ayahnya yang mengatakan jika ayah Tom telah meninggal saat dalam perjalanan di Antartika. Kemudian ayah Tom juga meninggalkan surat wasiat untuknya. Dan surat itu berisi bahwa dia akan memberikan oleh-oleh dari petualangan terakhirnya untuk Tom. Sepekan kemudian Tom yang akan berangkat kerja mendapati sebuah peti berada di depan pintu apartemennya. Ya, itu adalah barang kiriman dari mendiang ayahnya. Dia segera membuka peti tersebut yang ternyata isinya adalah... Oh, wow. Stuffed penguin. Tom pikir penguin ini hanyalah mainan, namun ternyata sungguhan. Tom mengajaknya berkenalan, namun yang ada dia malah diberakin. Dan Tom yang kesal akhirnya mengurung penguin tersebut di kamar mandi sebelum akhirnya dia pergi bekerja. Karena terburu-buru secara tidak sengaja Tom menabrak peti kayu tadi yang tanpa Tom ketahui nih membuat sebuah surat yang ada di dalamnya terlempar ke bawah rak laci. Singkat waktu sampailah Tom dan asistennya di Tavern on the Green untuk bertemu dengan Van Gundy. Di sini setelah Van Gundy memperkenalkan beberapa karyawannya, dia mulai berbicara empat mata dengan Tom. Nah, selama dialog berlangsung, Tom terlihat terus salfok dengan sebuah meja yang terletak di pojok depan. Bayani nggak tahu kenapa lur, yang jelas sepertinya itu tempat yang sangat memiliki kenangan bagi Tom. Di sisi lain, penguin yang dikurung Tom tak sengaja membuka air keran bathtub yang membuat air di sana terus mengalir. Beberapa waktu kemudian, Tom yang gagal merayu Van Gundy kembali pulang ke apartemen dan sekarang sedang menelpon pihak pengirim bahwa dia ingin mengirim kembali penguin yang dia terima. Namun karena suara Tom kurang jelas, orang tersebut sepertinya tidak paham dengan instruksi Tom. Tom kemudian mengakhiri panggilan suara tersebut dan saat dia membuka pintu toilet untuk mengecek penguin, ini yang dia dapati. Tom yang masih tidak suka dengan penguin tersebut berusaha mengusirnya dengan cara mendorong dia ke lantai yang sudah dia beri air. Namun ini malah membuat Tom harus membayar uang tutup mulut kepada penjaga apartemen. Malamnya Tom yang sedang mengemas kado untuk anaknya sambil menonton TV melihat si penguin terus mengepakkan sayapnya saat melihat adegan yang dilihatnya di TV. Lalu terdengar mas-mas paket yang mengirim sebuah peti.
Tom berpikir jika peti inilah yang akan dia gunakan untuk mengembalikan si penguin ke Antartika. Namun ternyata peti itu malah berisi 5 kawanan penguin. Kini ada 6 penguin di apartemen Tom. Dia pun mulai bingung bagaimana caranya agar kawanan penguin itu berhenti membuat ulah. Sesaat setelahnya bel kembali berbunyi dan yaps, itu adalah Billy yang hari ini sedang berulang tahun bersama Jenny dan ibu mereka Amanda. Billy yang melihat ada penguin di apartemen ayahnya merasa senang karena berpikiran jika itu adalah kado untuknya. Tom kemudian menamai ke-6 penguin tersebut setelah Jenny menanyakan nama-nama mereka. Yang paling dulu tinggal di sini, Tom beri nama kapten. Setelah itu ada Lodi, Betty, Steinke, Lovey, dan satu lagi Nimrod. And that's Nimrod. Saat Billy dan Jenny sedang bermain dengan kawanan penguin, bel apartemen kembali berbunyi. Dan kali ini tamu Tom adalah pihak dari kebun binatang yang disuruh Pipi untuk mendatangi apartemen Tom sesuai perintah atasannya, yaitu Tom sendiri. Nah, si petugas kebun binatang ini terkesan memaksa Tom agar segera memberikan penguin-penguin itu dengan alasan agar mereka terselamatkan. Dan Tom meminta petugas tersebut memberi Tom beberapa waktu untuk melepas penguin tersebut sebab sekarang di dalam anak-anaknya sedang sangat suka dengan penguin itu. Namun nih lor, kelihatannya petugas kebun binatang ini memiliki rencana yang buruk dengan ke-6 penguin Tom. Tak lama setelah petugas itu pergi, Amanda dan kedua anaknya pun pamit pulang. Di sini Tom mengatakan akan menjaga kawanan penguin ini. Dan setelah itu Tom hampir tidak bisa tidur semalaman karena kebisingan yang dibuat 6 penguin tersebut. Keesokan harinya Tom yang akan berangkat kerja merasa tenang ketika melihat para penguinnya diam saat menonton filmnya Charlie Chaplin. Sesampainya di kantor, Tom mendapat informasi dari asistennya bahwa penguin memiliki kemampuan melacak yang luar biasa, serta penguin juga akan lebih tenang saat mereka berada di suhu lingkungan yang rendah. Hal itu membuat Tom yang sudah pulang kerja langsung mengikuti arahan dari Pipi untuk mendinginkan suhu ruangan, dengan cara membuka semua jendela di apartemennya sehingga suhu udara di sana menjadi sangat dingin. Tak hanya itu, Tom juga mengajak kedua anaknya dan para penguin keluar rumah untuk bermain bola. Kini hubungan Tom dan anaknya semakin baik, bahkan hubungan Tom dengan mantan istrinya juga semakin dekat. Keesokan harinya Tom disuruh bosnya untuk kembali merayu Van Gundy lagi di sebuah museum dalam sebuah acara amal. Karena Tom akan pergi lumayan lama, dia menyewa seorang babysitter untuk menjaga ke-6 penguinnya selama dia tidak ada di rumah. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun beberapa saat kemudian para penguin tiba-tiba kabur dari apartemen karena si babysitter tak sengaja mengganti acara TV yang tadinya film Chaplin menjadi acara TV yang isinya anjing laut sedang menganga. Karena mereka memiliki kemampuan melacak yang sangat luar biasa, para penguin itu pun pergi menuju museum tempat Tom berada. Dengan kaki kecilnya, mereka mengitari jalan kota dan beberapa saat kemudian, sampailah mereka di tempat Tom berada. Di dalam, Tom yang sedang merayu Van Gundy terus melihat ada kawanan penguinnya ada di sana menjadi panik. Tom jadi salting dengan mengajak Van Gundy berdansa. Namun tetap saja, para penguin itu terus mengikuti Tom sampai berujung membuat kekacauan. Malam itu Tom yang marah segera membawa kawanan penguin tersebut pulang. Di rumah dia yang pikirannya sedang kacau, kembali berbuat salah di mata anaknya dengan Tom yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik untuk Jenny. Walaupun awalnya sedih, namun dengan kehadiran 6 penguin tersebut, Tom menjadi cepat good mood. Bahkan sekarang dia lebih fokus merawat ke-6 penguin tersebut daripada pekerjaannya. Ya, dia merawat kawanan penguin dengan sangat baik. Dari mulai mengajaknya makan bersama, jalan-jalan di tepi kota, menari, dan lain-lain. Hingga beberapa hari setelahnya, Tom yang didatangi kedua anaknya kembali berhasil meraih hati Billy dan Jenny karena Tom semakin pintar dalam merawat penguin. Karena hal tersebut, Tom juga tanpa sadar sekarang mulai bisa menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik untuk anaknya. Contohnya aja nih, dia mau mengantar Jenny membeli gaun pesta.
Nah, pulangnya Tom dan anaknya mendapati beberapa penguin mereka mulai bertelur. Mereka pun sangat senang karena sebentar lagi mereka akan memiliki bayi-bayi penguin. Tom juga langsung memberitahu kabar baik ini kepada Amanda. Dan saat itu juga, Billy dan Jenny meminta ayahnya untuk mengajak ibu mereka dinner. Tom kemudian mengajak istrinya ke restoran Tavern on the Green. Di sini Amanda yang memperhatikan Tom terus melihat ke suatu meja di bagian sudut, bertanya apa alasan Tom. Dan Tom menjawab bahwa restoran ini merupakan tempat yang biasa dia kunjungi bersama ayahnya saat dia masih kecil. Setelah itu Tom menutup kencangnya dengan bermain ice skating bersama Amanda. Selesai kencan, Tom yang pulang ke apartemen mendapati para petugas kebun binatang sedang mengambil penguin-penguin miliknya. Tom yang sudah terlanjur sayang dengan hewan peliharanya pun berusaha melarang. Namun petugas mengatakan jika penguin hanya membutuhkan lingkungan yang cocok dan juga mereka hanyalah binatang yang hanya mengutamakan urusan perut dalam hidupnya. Di sini petugas kebun binatang juga mengatakan bahwa lingkungan sangatlah berpengaruh untuk keberlangsungan hidup penguin. Itu berarti Tom harus merombak tempat tinggalnya agar dingin dan dapat menjadi sarang penguin. Besoknya Tom melakukan saran yang dikatakan petugas. Dan karena sesuai kesepakatan semalam, apabila penguin tidak dapat bertahan hidup, maka petugas siap mengambil penguin tersebut untuk dibawa ke kebun binatang. Billy dan Jenny jelas sangat senang dengan keputusan ayahnya ini. Mereka pun seharian bermain bersama dan malamnya mereka melihat telur milik dari beberapa penguin di sana mulai menetas kecuali telur milik Kapten. Berhari-hari Tom dan anaknya menantikan telur Kapten menetas. Karena hal itu, Tom bahkan sampai tidak memikirkan karirnya hingga beberapa hari kemudian Franklin atasan Tom menemui Tom ke apartemennya. Melihat Tom berlaku aneh dengan memelihara banyak penguin di apartemennya, Franklin sebagai atasan Tom membuat keputusan untuk memecat Tom. Auburn, you're fired. Tom sendiri tidak sedih akan hal itu, karena sekarang prioritas dia adalah membantu Kapten menetaskan telurnya. Namun karena hampir 1 pekan lebih telur itu tetap tidak mau menetas, Tom yang sudah mencoba dengan berbagai cara pun akhirnya memutuskan untuk mengundang petugas kebun binatang. Petugas selalu mengatakan jika telur milik Kapten tak dapat diselamatkan alias mati. Dan sesuai kesepakatan karena Tom tidak dapat melakukannya dengan baik, maka petugas pun mengamankan kawanan penguin itu ke kebun binatang. Tom yang udah jelas pasti sedih membuat keputusan untuk kembali ke kantor. Dan dia meminta pengampunan agar dapat diterima lagi di pekerjaannya. Dan karena pas banget Van Gundy besok minta diadakan konferensi pers, akhirnya Franklin pun tidak bisa menolak kembalinya Tom. Sorenya anak-anak Tom datang ke apartemen. Dan di sana mereka kecewa dengan Tom karena telah memperbolehkan petugas kebun binatang membawa kawanan penguin tersebut. Terlebih Amanda yang melihat anak-anaknya sedih. Dia yang tadinya udah mulai membuka hati untuk Tom sekarang menjadi sangat kecewa. Setelah Amanda dan anaknya pulang, Tom yang rindu dengan para penguin itu mulai melihat foto-foto mereka. Esoknya Tom telah bersiap untuk menghadiri konferensi pers. Dan saat dia akan berangkat, Tom tidak sengaja menjatuhkan kunci mobilnya. Dia yang sedang mengambil kunci tersebut melihat surat wasiat yang ayahnya buat. Surat itu berisi jika ayah Tom berpesan kepada anaknya untuk menjaga selalu pemberiannya dan menyayanginya selama dia bisa. Dan surat tersebut berhasil merubah rencana Tom yang tadinya akan mendatangi konferensi pers berubah menjadi mengajak anak-anaknya serta Amanda ke kebun binatang untuk menyelamatkan penguin-penguin mereka. Namun saat mereka sampai di lokasi, ternyata penguin-penguin itu tidak ada di sana. Tom yang marah menemui petugas kebun binatang dan di sana si petugas mengatakan bahwa kawanan penguin milik Tom akan dijual ke kebun binatang yang ada di beberapa negara lain. Tom yang tak terima terus berdebat. Petugas juga mengatakan bahwa Tom sudah telat karena kawanan penguin itu sudah tidak ada di sini.
Namun pada kenyataannya, kawanan penguin itu masih ada di sana. Tom bersama keluarganya membawa penguin-penguin itu pergi dari kebun binatang. Namun di perjalanan tanpa sepengetahuan mereka jika kapten badannya terlilit layangan bergambar burung. Di sisi lain mereka tetap menutupi keberadaan penguin dengan menjaga formasi jalan mereka. Dan singkatnya setelah mendapat bantuan dari Pipi, berhasillah mereka keluar dari gerbang kebun binatang. Setelah gerbang ditutup, mereka baru ingat jika kapten tertinggal. Kini kapten yang tubuhnya terlilit layangan sedang berada di atap gedung dan terus didekati oleh petugas. Tom sangat cemas karena kapten hampir tertangkap. Namun karena keberanian kapten, dia pun tak berhasil ditangkap karena kapten berani terbang menggunakan layangan yang melilit tubuhnya. Saat semua penguinnya telah masuk ke mobil, Tom dan kawan-kawan pun bergegas menuju ke konferensi pers. Di tempat tujuan terlihat Van Gundy sedang mengatakan jika dia hanya akan menjual restoran ini kepada orang yang dianggapnya benar-benar tepat. Beberapa saat kemudian Tom dan keluarganya sampailah juga di restoran Van Gundy. Sementara petugas kebun binatang tidak menyerah dan berupaya mengejar Tom dan keluarganya. Balik lagi ke Tom, dalam konferensi Tom menyampaikan kepada Van bahwa dia memiliki kenangan yang spesial di restoran ini. Beberapa saat kemudian petugas binatang juga datang bersama 2 polisi. Saat itu juga kawanan penguin yang tadinya ada di dalam mobil juga ikut masuk ke restoran, dan di sini Van Gundy yang melihat para penguin begitu loyal dengan Tom membuat keputusan jika dirinya berniat untuk memberikan restoran ini kepada Tom. The tavern is yours. Tom sangat senang dengan keputusan Van Gundy. Nah, meskipun restoran tersebut sudah jadi miliknya, namun Tom tidak berniat untuk menggusur tempat itu. Dia tetap menjadikan tempat ini menjadi restoran, bahkan dengan nama yang tetap sama. Tom bersama keluarganya kemudian makan bersama di meja yang biasa Tom lihati. Dan di sana Tom mengajak Amanda dan kedua anaknya ke suatu tempat. Ya, setelah beberapa hari kemudian ternyata tempat yang Tom maksud adalah Antartika. Tom sengaja mengajak keluarganya ke sana karena dengan maksud untuk mengembalikan kawanan penguin ke habitat aslinya, dan film pun selesai. Karena ceritanya cukup ringan, jadi film Mr. Popper's Penguin ini cocok banget nih lur buat ditonton bareng keluarga. Sama pacar juga boleh. Buat kalian yang punya rekomendasi film lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Yaudah lur, sekian dulu video kali ini. Saya Mbak Yeni dan tim mengucapkan matur nuwun, and see you.